Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Almanisa Putri, NPM A1L020013 dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tugas pendidikan agama Islam. Pengetahuan tentang Al-Quran. 1. Pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar untuk menjalankan syariat Islam. Al-Quran, As-Sunnah, dan Istiadat merupakan pokok syariat Islam. Al-Quran merupakan hal yang berisi tentang firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, Al-Quran ini turun secara bertahap, dan setiap ayat yang diturunkan selalu disertai dengan sebuah nuzul. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukannya yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus berunjuk dan berpedoman kepadanya. Yang ketiga, keistimewaan atau bukti kebenaran dan keutamaan pelajaran Al-Quran. Mendapat pahala dan kebaikan. Keutamaan Al-Quran bagi mereka yang membaca, dan yang pertama adalah dianugerahkan baginya pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat. Yang kedua, mendapat syafaat di hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, tidak ada suatu pun yang bisa menolong seorang muslim kecuali kebaikan yang pernah dia kerjakan semasa di dunia, yang salah satunya adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengangkat derajat orang tua di akhirat. Fadilah lain dari ibadah membaca Al-Quran adalah diangkatnya derajat orang tua di akhirat, dijauhkan dari azab neraka, serta dipakaikan mahkota yang lebih indah dari cahaya matahari di dunia. Meringankan masalah hidup. Kamu sering merasa Al-Quran sebagai cahaya hidup. Yang kedua, pengetahuan tentang hadis dan istiadat. Pengertian As-Sunnah dan pembagiannya. Pengertian As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, dan cara berpikir Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga para ulama hadis yang tujuannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengertian As-Sunnah secara terminologi juga bisa dilihat dari 3 bidang ilmu, yaitu 1. Menurut ulama ahli hadis, sunnah identik dengan hadis, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapannya sebagai manusia biasa, termasuk akhlak baik sebelum atau sesudah menjadi rasul. Yang kedua, menurut ulama usul fiqh, sunnah diartikan semua yang lahir dari Nabi SAW, baik perbuatan, perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan. Yang ketiga, sunnah menurut para ahli fiqh, di samping mempunyai arti seperti yang dikemukakan para ulama, husnul fiqh juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taqiyah yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Kata istihad berasal dari bahasa Arab, yaitu istihada, yastahidu, istihadan, yang berarti memobilisasi semua keterampilan untuk menanggung beban. Dengan kata lain, istihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit dilakukan. Secara linguistik,
adalah mencurahkan pikiran dengan serius atau bersungguh-sungguh. Fungsi dan manfaat ijtihad. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah pada waktu dan tempat tertentu. Beberapa manfaat ijtihad adalah sebagai berikut. 1. Ketika umat Islam dihadapkan oleh masalah baru, maka hukumnya akan diketahui. Yang kedua, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam agama Islam sesuai dengan keadaan waktu dan perkembangan zaman. Yang ketiga, menetapkan fatwa tentang semua topik yang tidak terkait dengan halal dan haram. Yang keempat, membantu umat Islam menghadapi masalah yang belum memiliki hukum dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.